Oke, selamat pagi kawan Lingkar Madani, Mbak Dian, Mas David. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Untuk pagi ini, di mana kita mengadakan pelatihan pengantar keuangan nirlaba sesi 1 dengan judul pelatihan kohort, revitalisasi, dan inovasi menuju ketahanan keuangan organisasi masyarakat sipil. Nah, sebelum kegiatan pagi kita ini dimulai, mungkin ada sambutan pertama-tama dari Mas David selaku Program Manajer Lingkar Madani. Mas David, dipersilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Atau bisa saya bilang juga selamat siang ya buat teman-teman yang ada di wilayah timur, teman-teman Lingkar Madani yang biasa kita sapa dengan sahabat Lingkar Madani. Kali ini Lingkar Madani memulai kembali seri keuangan nirlaba, satu tema yang terus-menerus kita latih, mulai dari fase pertama Lingkar Madani dari tahun 2021, kemudian fase kedua dan sekarang fase ketiga. Ini memang satu tema yang sudah semestinya tetap akan diajarkan, dilatih, karena memang ini sangat basic banget sebagai kebutuhan dari teman-teman organisasi masyarakat sipil. Sebenarnya latihan kohort ini sudah kita mulai di bulan, kita starting dimulai bulan Maret, April kemarin dengan adanya satu pelatihan pengantar dengan isu pajak dengan saya di akhir April kemarin, dan kemudian baru kita mulai kan lebih spesifik dalam bentuk kohort untuk pelatihan keuangan mulai dari hari ini sampai di awal Juni dengan sesi sebanyak 5 sesi. Harapannya teman-teman semua bisa menghadiri dari awal sampai akhir karena ada yang menarik, ada yang baru dari sesi pelatihan keuangan kali ini. Sehingga sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti dari awal pelatihan keuangan ini. Karena itu juga kita kemarin menyertakan saat registrasi menyertakan satu form pernyataan komitmen karena memang ini yang menarik kita sudah sampaikan dari awal bahwa model pelatihan kohort itu memang akan dikhususkan pada bidang-bidang tertentu, yang kali ini adalah bidang keuangan karena berbicara soal keuangan. Nanti kedepannya akan ada kohort-kohort yang lain dengan bidang-bidang berbeda. Dalam kepesertaan kali ini memang agak cukup menarik karena teman-teman akan melihat ada peserta-peserta baru dari mitra-mitra baru juga karena Lingkar Madani mendapatkan atau menarik beberapa sejumlah banyak PMS baru dari mitra yang lain yang bergabung dalam program Lingkar Madani dan terdaftar. Jadi selamat datang buat teman-teman mitra-mitra yang ada di wilayah Walase ya yang akan mengikuti proses program Lingkar Madani dengan kapasitas yang Lingkar Madani. Dan juga selamat berkenalan dengan teman-teman PMS Mitra Lingkar Madani yang sudah bergabung bersama kita dari sejak fase pertama. Di sesi kali ini keuangan nirlaba ini kita akan banyak bercerita ya, atau banyak berdiskusi lebih pada hal yang cukup detail banget sampai pada praktik dan pengenalan beberapa tools atau platform yang akan bisa teman-teman gunakan di masa yang akan datang untuk memudahkan teman-teman dalam pencatatan aplikasi keuangan. Dan kita akan bicara banyak hal terkait hal pentingnya pentingnya menyiapkan satu protokol keuangan bagi organisasi untuk memanage keuangan sendiri. Kemudian kita juga akan berdiskusi juga terkait audit dan situasi-situasi ketika terjadi fraud, misalnya kayak gitu. Itu akan kita bahas di beberapa sesi ke depannya. Jadi kemarin saya bilang saya akan sangat sayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Dan memang kita akan tetap menginfokan kepada teman-teman terkait sesi-sesi ini. Saya rasa tim Lingkar Madani sudah menyiapkan satu grup WhatsApp yang dikhususkan untuk seri kohort ini. Nanti di situ teman-teman bisa berdiskusi banyak dengan teman-teman peserta apa aja yang akan dibahas dalam sesi ini. Aku rasa dari aku itu aja untuk membuka Lingkar Madani. Harapannya tetap ya diskusi ini dan sesi ini bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman secara praktik pastinya dan berdampak dengan peningkatan kerja-kerja keuangan bagi teman-teman di organisasi masing-masing gitu. Di sini pesertanya rata-rata bidangnya adalah pengelolaan keuangan di organisasi dan juga ada juga pihak-pihak manajemen di atasnya. Karena memang dua aspek ini yang kita invite atau kita approve untuk mengikuti sesi ini. Jadi, khusus banget gitu. Jadi tidak semua mitra tidak semua staff dalam organisasi mitra kita terima, tapi kita menyarankan pihak manajemen dan pihak keuangan saja mengikuti karena memang sangat sayangkan kalau misalnya tidak aplikabel pengetahuannya.
Baik, itu aja. Semoga proses pelatihan kita yang kita mulai hari ini sampai di awal Juni depan, bulan depan berjalan dengan baik, dengan sukses, dan teman-teman bisa mendapatkan seluruh materinya dengan baik. Itu saja dari saya, supaya tidak lama-lama dan kita bisa banyak waktu untuk berdiskusi terkait materinya. Saya kembalikan ke Fahira. Baik, terima kasih Mas David atas sambutannya. Sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, saya Fahira, perwakilan dari Lingkar Madani ya. Di sini saya akan membantu pelatihan ini bersama narasumber kita, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Dian. Oke, Fahira. Baik, Mbak Dian ini akan bersama saya selama pelatihan ini sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Nah, sebelum itu izinkan saya ingin membacakan sedikit nih mengenai profil Mbak Dian. Naili Mardiana, Sarjana Ilmu Sosial, dan Sarjana Akuntansi. Mbak Dian melakukan perguruan tinggi di Universitas Brawijaya Malang, Facultas of Social and Political Science, majoring in Business Administration pada tahun 1997 sampai 2001. Lalu dilanjutkan di Universitas Attahiria, Jakarta, Fakultas of Economics, majoring in Accounting pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Di sini, working experience. Mbak Dian bekerja di Konsil LSM Indonesia Jakarta sebagai Finance Manager pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan di Yayasan Penambulu sebagai Financial Management Specialist pada tahun 2012 sampai dengan sekarang. Lalu di Koalisi Perempuan Indonesia KPI sebagai accounting pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Mungkin itu aja pengenalan mengenai Mbak Dian. Saya serahkan langsung pada Mbak Dian. Baik, terima kasih Mbak Fahira. Salam kenal rekan-rekan semuanya. Saya kali ini akan di sesi pertama kohort pelatihan ini akan membawakan terkait dengan laporan keuangan organisasi berorientasi non-laba atau pengantar akuntansi dasar. Jadi masih sangat dasar sekali supaya pemahaman teman-teman bagaimana caranya untuk menyusun laporan keuangan, bagaimana caranya menyurnal, apabila nanti teman-teman akan menggunakan software keuangan seperti itu. Nah, kemudian nanti sesi ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi materi, saya akan memaparkan materinya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi simulasi ya. Jadi simulasinya itu hanya simulasi singkat aja, pengenalan tools dari salah satu software accounting namanya Quill kayak gitu. Nah, kemudian nanti dalam paparan ini nanti saya akan memaparkan dulu teori-teorinya. Nanti teman-teman apabila ada pertanyaan atau ada yang perlu diperjelas kembali, itu bisa teman-teman tuliskan di chat. Nanti kalau terkait sesi paparan materi sudah selesai, bisa nanti dibacakan oleh Mbak Fahira pertanyaan-pertanyaannya yang sudah terkumpul di ruang chat room. Oke. Laporan keuangan organisasi berorientasi non-laba. Jadi, laporan keuangan organisasi non-laba itu dia khusus ya dibedakan dengan organisasi yang profit. Begitu. Nah, kenapa dia harus khusus? Karena yang pertama adalah dari sektor permodalan. Beda antara organisasi profit dan non-profit. Dari sektor permodalan pada saat awal pendirian. Yang pertama adalah dari profit adalah pemodal atau investor, tapi kalau dalam non-laba, pendiri adalah bukan pemodal. Jadi kalau ya dalam profit itu ada orang yang menyetorkan modalnya untuk mendirikan perusahaan, kemudian didirikanlah perusahaan, bikin PT, bikin CV, atau bikin firma, apalah seperti itu. Nah, tapi kalau dalam organisasi non-laba, itu pendirinya adalah bukan pemodal. Kalaupun nanti misalnya pendiri itu dia menyetorkan uang pertama untuk misalnya legalitas lembaga kayak gitu ya, untuk ke notaris. Nah, itu bisa dua anggapannya. Pertama, apakah dia itu menyumbang kayak gitu untuk organisasi atau itu adalah merupakan pinjaman yang apabila nanti ada donor, ada pemasukan itu harus dikembalikan kepada si pendiri tersebut. Jadi tidak ada kepemilikan di situ, tidak ada modal di situ. Perbedaannya antara organisasi non-laba dan non-organisasi profit.
Nah, kemudian tujuan pendiriannya. Kalau organisasi profit, bila mendapatkan laba dibagi ke pemodal atau investor. Jadi kalau nanti dia berusaha, berproduksi, kemudian misalnya atau berjualan, ada selisih lebih, nah itu labanya, profitnya itu dibagikan kepada pemilik-pemilik modal. Tapi kalau organisasi nirlaba itu apabila mendapatkan selisih lebih, misalnya donasi donor itu 400 juta, kemudian itu biayanya itu 300 juta biaya yang keluar untuk proyek tersebut, maka 100 jutanya itu tidak otomatis akan menjadi milik dari para pendiri, tapi akan digunakan untuk keberlanjutan organisasi. Kemudian karakteristik sumber dananya. Kalau sumber dananya dari organisasi profit itu bebas digunakan sepanjang itu untuk operasional perusahaan kayak gitu ya. Jadi mau untuk private pendirinya, mau untuk apa itu bebas digunakan, tidak ada batasan, tergantung dari aturan dari perusahaan itu sendiri. Nah, tapi kalau di organisasi nirlaba itu ada pengaturan. Pengaturannya itu ada dua, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Tanpa pembatasan itu artinya adalah dana internal lembaga itu sendiri, kemudian dengan pembatasan adalah dibatasi dengan MOU dari donor, dari para penyumbang. Nah, kemudian format laporan keuangannya. Kalau format laporan keuangan di organisasi profit itu menggunakan PSAK. Nah, kalau di organisasi non-laba itu menggunakan PSAK yang khusus. Yang sebelumnya adalah PSAK 45, kemudian sekarang berganti menjadi ISAK 35 dan per 2024 juga ada aturan baru lagi, tapi sebenarnya hanya mengubah. Jadi dalamnya itu sama, hanya mengubah aja itu kalau misalnya dia tidak mengacu pada SAK umum, maka dia harus ada tambahan 3 gitu. Jadi sama sebenarnya. Kemudian terakhir adalah dasar pelaporan keuangannya itu berbeda, kemudian perlakuan akuntansinya juga berbeda. Dikarenakan karena karakteristiknya yang berbeda tersebut, maka dikhususkan sendiri gimana pelaporan akuntansi khusus organisasi nirlaba. Nah, kemudian dari perbedaan tersebut kita melanjutkan ke siklus pengelolaan program dan keuangan di organisasi non-laba. Di organisasi non-laba itu operasionalnya itu kan ada program, kemudian dari program direncanakan ada penggalangan sumber dana, ada perencanaan program. Kemudian ada penggalangan sumber dana. Setelah itu dana terkumpul, baru dilaksanakan program atau kegiatan. Nah, setelah itu baru kegiatan selesai, dilanjutkan dengan pertanggungjawabannya, nah kemudian monitoring dan evaluasi. Monitoring apakah selama ini proyeknya sudah berjalan sesuai dengan rencana, kemudian evaluasinya apa yang harus diperbaiki. Nah, itu dari siklus pengelolaan programnya. Nah, bersamaan dengan itu, siklus pengelolaan keuangan juga berjalan. Ya, jadi dari perencanaan program, kemudian setelah direncanakan, kita akan melaksanakan aktiviti A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu kira-kira butuh biaya berapa? Nah, itu di alur keuangan, itu akan dibuatlah penganggaran. Dianggarkan dari perencanaan tersebut, kemudian penggalangan sumber dana, nah dari activity yang akan kita rencanakan lakukan, itu kita kira-kira dananya bisa dapat dari donor yang mana ya, kayak gitu. Nah, makanya orang program akan memikirkan aktiviti-aktiviti itu akan dijual ke donor-donor yang mana. Nah, kemudian orang keuangan akan menyusun proposal biayanya. Aktiviti A, kita membutuhkan biaya sekian ratus juta, sekian miliar, kayak gitu. Nah, jadi dari aktiviti orang program diturunkan menjadi angka oleh orang keuangan. Nah, setelah itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan program, kemudian pelaksanaan kegiatan, itu juga harus dibarengi dengan transaksi dan pencatatannya. Jadi selesai melakukan kegiatan, ada biaya-biaya yang keluar, bukti-buktinya dikumpulkan, nah di transaksi tersebut dicatat oleh orang keuangan. Orang program melakukan pertanggungjawaban dalam narasi laporan program. Nah, orang keuangan melakukan pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan. Nah, berdasarkan yang tadi nanti adalah ISAK 35. Nah, kemudian berikutnya kalau orang program ada monitoring dan evaluasi, nah orang keuangan ada analisa laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang sudah disusun, kita lihat apakah budget versus aktualnya, misalnya ada item-item budget yang over, atau ada item-item budget yang kira-kira sebenarnya dia mau akhir tahun, tapi kok masih di bawah serapannya itu masih kecil banget, masih underspend. Nah, kenapa seperti itu? Nah, nanti harus orang keuangan dan orang program itu duduk bersama, harus bersinergi, harus ada
harus ada koordinasi kayak gitu ya. Jadi jangan sendiri-sendiri, orang program sendiri, orang keuangan sendiri, tapi orang keuangan dan orang program harus bersinergi, harus bersatu untuk bisa mencapai tujuan lembaga. Jadi dari program tersebut, kemudian laporan keuangan, orang keuangan melihat dari laporan keuangan, oh di sini sudah hampir over nih kayak gitu. Kita kalau misalnya itu activity ini bisa harus dipindahkan ke yang mana, budget yang mana. Kemudian kalau misalnya activity ini item budgetnya masih belum terserap, ini kenapa di lapangan, apakah ada kendala? Nah, itu orang keuangan juga berhak bertanya kepada orang program, supaya nanti kalau misalnya itu jangan sampai nanti pas akhir program baru ketahuan bahwa itu tidak terserap. Dan sudah tidak ada waktu lagi untuk meminta realokasi budget kepada donor. Gitu. Jadi kalau bisa ada misalnya evaluasi per 3 bulan atau per 6 bulan. Jadi di per midterm report gitu dievaluasi itu bagaimana nanti setengah tahun berikutnya itu gimana supaya anggaran ini terserap. Nah, kalau misalnya memang tidak di lapangan tidak dimungkinkan akan terjadi, apakah bisa diajukan ke donor untuk bisa direlokasi menjadi aktiviti lain atau dipindahkan ke aktiviti yang lain budgetnya seperti itu. Nah, berikutnya pola pertanggungjawaban keuangan di LSM atau NGO. Nah, ini adalah gambaran sebuah NGO ya. NGO di sini ada beberapa proyek. Ini gambarannya adalah NGO yang sudah mengelola banyak proyek. Di sini dari proyek A sampai proyek G dan donornya itu ada 4 donor kayak gitu ya. Nah, di sini kita baca dari atas, di sini kode sumber dana donor atau lembaga. Nah, donornya misalnya di lembaga itu ada 4 yang sedang running di 2024 misalnya ya, sedang running di 2024 itu ada 4 donor. Nah, selain 4 donor itu ada dana internal juga yang dikelola oleh lembaga. Jadi yang tadi ada pembatasan dan tanpa pembatasan. Dari donor ini adalah dana pembatasan, yang tanpa pembatasan ini adalah dana internal. Nah, ini kalau dalam software, misalnya teman-teman nanti akan menggunakan software, donor ini harus dikodekan. Ya, ada kode-kode donornya supaya nanti bisa terkumpul transaksi per masing-masing donor. Itu bisa langsung terklasifikasi per masing-masing donornya. Jadi nanti akan dikodekan donor 1, donor 2, donor 3, donor 4, dan dana internal itu juga harus dikodekan. Kemudian berikutnya adalah kode sesuai MOU atau hibah dengan lembaga donor. Jadi masing-masing donor itu kan punya proyek. Ini digambarkan ada satu donor yang dia mempunyai 2 proyek. Misalnya donor pakan, ada proyek A, proyek B. Nah, itu juga harus dikodekan masing-masing proyeknya. Jadi selain tadi kode donor, juga ada kode proyek ya. Proyeknya walaupun dia dari donor yang sama, itu harus dibedakan karena beda MOU. Nah, kemudian donor 2 ada proyek C, donor 3 ada proyek D, donor 4 proyek E, dan kemudian dana internal itu ada mengelola proyek F, proyek G, dan unit-unit program fundraising. Nah, kemudian menurut Renstra lembaga, itu ternyata proyek A, B, C itu adalah dari Renstra masuk ke dalam program X, activity X. Kemudian D, E, F adalah activity proyek Y. Proyek G itu proyek program Z, ya gitu. Nah, itu digabungkan dengan dana internal lembaga, ada program fundraising, itu semuanya terkonsolidasi dalam satu laporan keuangan. Nah, namanya adalah laporan keuangan organisasi ISAK 35 berorientasi non-laba. Jadi dari masing-masing program itu ada laporan keuangannya. Nah, setelah itu dari laporan-laporan keuangan tersebut itu digabungkan menjadi satu, menjadi laporan konsolidasi ISAK 35 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti audit proyek adalah laporan per masing-masing proyek, tapi kalau audit kelembagaan adalah menggunakan laporan konsolidasi. Jadi laporan keuangan seluruh proyek itu digabungkan menjadi satu dari dana pembatasan maupun dana tanpa pembatasan. Itu digabungkan menjadi laporan konsolidasi itu untuk audit kelembagaan. Nah, dalam laporan ISAK 35, di sini laporan-laporan yang akan dihasilkan adalah yang pertama laporan posisi keuangan. Posisi keuangan itu adalah berapa posisi kas, berapa posisi bank, berapa posisi hutang, kemudian berapa posisi aset bersih. Ya. Nah, berikutnya adalah penghasilan komprehensif, adalah penghasilan keseluruhan dari donor maupun dari dana internal dari fundraising tersebut, kemudian berapa biaya-biayanya.
berapa kenaikan atau penurunan aset bersihnya dan berapa saldo awal. Nah, terakhir adalah aset bersih terakhir, aset bersih akhir per misalnya periode 31 Desember 2023. Nah, kemudian perubahan aset netonya, perubahan aset neto adalah berapa saldo awal, berapa mutasinya, kemudian itulah saldo akhir. Nah, arus kasnya, arus kas dari operasional, dari investasi, dari arus kas itu jadi berapa arus kas yang berlangsung dalam periode tersebut dan nanti bisa dicocokkan dengan saldo kas yang ada di lembaga per periode tersebut. Misalnya arus kas per 31 Desember 2023 itu saldo akhir arus kas tersebut harus sama dengan saldo akhir total arus kas dan bank dalam periode yang sama. Nah, ini contoh dari format laporan posisi keuangan ISAK 35. Di sini ada kelompok aset. Ya, kelompok aset itu adalah harta, terdiri dari level 1, kalau klasifikasi aset, liabilitas, aset neto. Jadi kelompok 1 ini adalah ini, aset, liabilitas, dan aset neto. Level 2 adalah lancar atau tidak lancarnya. Di sini aset lancar atau tidak lancar. Nah, yang lancar ini adalah aset yang bisa sangat liquid sekali. Dia bisa operasionalnya bisa digunakan kurang dari 1 tahun. Jadi 1 tahun udah sangat cepat sekali, sangat liquid. Nah, kemudian aset tidak lancar adalah aset yang nilai penggunaannya bisa lebih dari 1 tahun. Seperti contohnya adalah aset tetap punya lembaga. Jadi aset lancar itu adalah aset yang penggunaannya kurang dari 1 tahun, tapi kalau aset tidak lancar atau aset tetap, itu adalah aset yang penggunaannya bisa lebih dari 1 tahun. Itu tadi adalah aset tetap atau inventaris punya lembaga seperti mobil, bangunan, misalnya sudah punya kantor sendiri, kemudian ada komputer, laptop, TV, LCD, apa seperti itu adalah aset tidak lancar. Kemudian investasi jangka panjang, misalnya lembaga itu punya nanam modal di mana, kayak gitu ya, investasi jangka panjang. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam aset tidak lancar. Nah, kemudian liabilitas. Liabilitas ini adalah dana lembaga yang ada di pihak yang lain, kayak gitu ya. Jadi ada dibagi dua juga, ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Kalau jangka pendek itu adalah yang kurang dari 1 tahun, untuk jangka panjang adalah yang utang yang lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk aset neto adalah aset bersih punya lembaga. Aset lembaga adalah dibagi menjadi dua, aset neto yaitu aset dengan pembatasan dan aset tanpa pembatasan. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau tanpa pembatasan adalah dia adalah dana internal lembaga, kalau dengan pembatasan adalah dana punya donor. Berikutnya adalah laporan penghasilan komprehensif. Di sini ada komparatif, yaitu komparatif dari periode sebelumnya, ada kemudian periode yang berjalan. Ada di sini juga harus dipilah-pilah mana dana tanpa pembatasan, mana dengan pembatasan, nah mana penerimaan, kemudian ini adalah bebannya. Nah, ini adalah laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto itu adalah saldo awal dari periode sebelumnya, kemudian aset neto tahun berjalan, di surplus tahun berjalan, kemudian di sini adalah penghasilan tahun berjalan, kemudian yang atas ini adalah aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber dana, yaitu dana internal lembaga. Nah, kemudian yang bagian bawah adalah aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber dana. Sini ada saldo awal, nah kemudian ada tahun berjalan, kemudian ada penghasilan tahun berjalan, dan biaya tahun berjalan. Nah, berikutnya adalah saldo awal, surplus tahun berjalan, aset neto yang dibebaskan, dan terakhir adalah saldo akhir. Nah, total aset neto adalah total aset neto dari dana pembatasan dan tanpa pembatasan. Di sini adalah catatan. Catatan itu adalah misalnya gaji. Gaji itu punya dari program A berapa, program B berapa, program C berapa, dan bagian umum berapa. Yang terakhir adalah dari fundraising, seperti itu. Nah, ini alur pelaporan keuangannya. Yang pertama adalah dari transaksi. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi akunting di lembaganya, sebagai akunting di lembaga, nah itu dokumen-dokumen yang pertama kali teman-teman butuhkan adalah transaksinya, dokumen dari transaksi tersebut.
Jadi transaksi yang bernilai uang, transaksi yang bernilai ekonomi, yang ada bukti pendukungnya, yaitu berupa invoice, kemudian bukti transfer, nota, dan lain-lain, atau pembayaran atau penerimaan, itu baru bisa dicatat ke dalam buku, misalnya buku bank, buku kas, atau bisa kalau misalnya sebagai accounting adalah sebagai bagian penjurnalan, sebagai alur penjurnalan pertama, pencatatan transaksi. Yang dibutuhkan adalah dokumen keuangan tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru tahapan akuntansi bisa dilakukan, yaitu dicatat dengan tools atau software, atau bisa juga Excel. Ya, softwarenya bisa macam-macam, teman-teman nanti apabila di lembaganya sudah ada software, nanti bisa langsung di-input di situ, atau kalau misalnya masih menggunakan Excel sederhana, bisa di-input di transaksi Excel-nya. Dan nanti di akhir sesi ini akan ada pengenalan salah satu software keuangan, nanti akan dipandu oleh Mbak Oci, kayak gitu, terkait dengan simulasi tersebut ke software keuangan namanya Quill. Nah, nanti minggu depan akan ada khusus sendiri terkait dengan simulasi input transaksi di software tersebut. Nah, kemudian setelah dicatat di software atau di Excel, kemudian diproses untuk dikategorikan ke dalam pos-pos keuangan atau dikodekan. Nah, yang terakhir setelah laporan akuntansi disusun laporan keuangan, disandingkan dengan bukti-buktinya, maka laporan keuangan tersebut bisa diaudit untuk kepentingan eksternal. Kemudian juga laporan keuangan yang disusun bisa dianalisa untuk kepentingan internal manajemen organisasi masyarakat sipil, bentuknya laporan keuangan. Nah, ini proses akuntansinya ya, dari pertama dokumen, kemudian jurnal harian, buku besar, neraca lajur, dan laporan keuangan. Saya akan memaparkan dari masing-masing tahapannya. Kalau yang tadi yang pertama adalah sebelum kita pencatatan, tahap pertama adalah yang dibutuhkan adalah dokumen. Ya, dokumen keuangan berupa invoice, kwitansi, atau bukti transfer seperti itu. Nota-nota, misalnya teman-teman ada meeting di kantor butuh konsumsi kayak gitu. Nah, konsumsi belilah gorengan. Nah, di gorengan itu teman-teman ya mintalah nota. Kalau misalnya tukang gorengan itu tidak menyediakan nota kayak gitu ya, teman-teman bawa nota sendiri kayak gitu. Minta diinikan angkanya kayak gitu, atau bisa juga nanti tuliskan. Karena nanti kalau misalnya cuma sekedar info aja, tadi beli gorengannya 100.000 kayak gitu. Nah, 100.000 buktinya mana? Kayak gitu. Orang keuangan, orang akunting itu butuh bukti itu. Butuh bukti itu sebagai dasar pencatatan untuk dia menjurnal transaksi tersebut kayak gitu. Itu masuklah ke dalam jurnal harian. Oke. Nah, jurnal harian di sini yang pertama adalah bagaimana mencatatnya. Nah, mencatat jurnal itu adalah dengan double entry system. Jadi dengan pembukuan berpasangan. Nah, pasangannya adalah debit dan kredit. Gitu ya, debit dan kredit itu merupakan dasar pencatatan akuntansi, yaitu double entry system. Nah, persamaan dasarnya apa? Persamaan dasar akuntansinya adalah aset tadi adalah masuk ke dalam kelompok harta, ya, jadi ada aset lancar, aset tetap tadi. Nah, kemudian aset adalah sama dengan liabilitas plus aset neto. Harta adalah, liabilitas itu adalah tadi hutang, kemudian plus aset neto, aset bersih. Jadi misalnya asetnya itu 1 juta, liabilitas hutangnya itu ada 200.000 gitu ya. Jadi misalnya ya, anggaplah kita adalah sebuah lembaga, kita punya uang 1 juta di dompet kita. 1 juta di dompet kita, nah kemudian kita tuh punya utang gitu, punya liabilitas ke pihak yang lain. Misalnya 200.000 kayak gitu. Nah, berarti uang yang menjadi benar-benar milik kita adalah 1 juta dikurangi dengan 200.000. Karena 200.000 apabila kita bayarkan ke pihak yang memberikan hutang kepada kita, maka uang kita cuma tinggal 800.000. Ya, aset adalah harta kita, uang yang ada saat ini di kita. Nah, kemudian itu adalah persamaannya adalah sama dengan liabilitas plus aset neto, hutang plus aset neto. Jadi misalnya tadi 200.000 punya utang, berarti uang kita yang benar-benar milik kita, aset netonya adalah sekitar 800.000 saja. Jadi uang yang ada di kita belum tentu semuanya milik kita. Kita harus lihat dulu apakah ada uang orang lain yang ada di situ. Begitupun di lembaga. Kalau di lembaga teman-teman lihat di rekening itu uangnya banyak gitu ya, di rekening, di kas, di uang muka, kayak gitu uangnya banyak, itu belum tentu itu semuanya milik lembaga. Kita harus lihat apakah di situ ada hutang ke pihak lain.
Hutang kayak misalnya kita laporan kita mau menyorot saja satu laporan program, misalnya satu program A kayak gitu ya. Di program A itu di banknya masih banyak uang kayak gitu ya. Gitu. Ternyata harus dilihat gitu banyak uang, tapi di situ ada hutang program. Artinya misalnya gini, sebelum dananya masuk dari donor, dia ada beban-beban yang sudah dibayarkan tapi menggunakan dana milik lembaga. Kayak gitu. Jadi belum tentu semuanya angka yang muncul di rekening itu adalah punya donor tersebut. Ada sebagian uang lembaga yang harusnya dikeluarkan dan dibayarkan ke lembaga kayak gitu. Jadi misalnya tadi ada 1 miliar di rekening donor, ternyata ada 400 juta pinjaman prefinance dari lembaga, maka uang yang menjadi milik donor sepenuhnya itu hanya 600 juta saja. 400 juta harusnya dikeluarkan dari rekening dan dibayarkan ke lembaga sebagai dana talangan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Nah, di sini adalah contoh jurnalnya. Di sini misalnya transaksinya adalah pembelian kertas A4 5 rim. Saldo awal dari buku kas ada 3 juta gitu ya, transaksinya di tanggal 2 September, kodenya 4.1.2, ini nomor vouchernya, ini transaksinya, kemudian ini nilai transaksinya 400.000, 3 juta dikurangi 400.000 sama dengan di saldonya adalah 2.600.000. Nah, kemudian penjurnalannya adalah seperti ini ya. Penjurnalannya kalau ini adalah single entry, yang pertama pencatatan adalah single entry, nah kemudian pada saat teman-teman menjurnal itu adalah sudah double entry. Ya, double entry-nya ini. Jadi di sini ada tanggal, kode, kemudian buktinya, ini transaksinya apa, nah kemudian ini double entry-nya ini. Ada debit, ada kredit. Nah, beban ATK bertambah itu masuk ke debit, kemudian kas kecil berkurang masuk ke kredit. Gitu. Nanti di next slide akan ada terkait kapan itu beban itu masuk debit, kapan kas kecil itu debit, kapan itu kredit kayak gitu ya. Jadi nanti masing-masing akun itu nanti akan ada tempatnya kapan dia bisa di jurnal, kapan dia harus di jurnal di debit, kapan dia harus di jurnal di kredit. Oke, nah ini akun-akunnya juga harus teman-teman perhatikan. Akun adalah kode kelompok akun dalam akuntansi, yaitu ada aset, ya, aset liabilitas yang tadi, aset liabilitas, aset neto, nah kemudian pendapatan dan juga biaya itu adalah kelompok akun dalam akuntansi. Jadi cuma ada 5 kelompok akun aja dalam akuntansi itu ya. Berikutnya di sini persamaan dasar akuntansi ini perbandingan antara lembaga profit dengan lembaga non-laba. Kalau untuk akuntansi umum, untuk organisasi bisnis, persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan utang plus modal. Harta sama dengan utang plus modal atau HUM ya. HUM, harta, utang plus modal. Harta kita, aset kita, kemudian liabilitas, namanya utang ya. Jadi waktu dulu itu namanya harta, utang plus modal. Nah, sekarang dalam peraturan akuntansi yang terbaru, harta itu harus namanya diganti menjadi aset. Nah, kemudian utang itu menjadi liabilitas, kemudian modal ya. Kemudian yang berikutnya adalah akuntansi organisasi non-laba, harta sama dengan utang plus net aset atau aset bersih. Nah, ada bedanya di sini antara organisasi umum dan organisasi non-laba adalah di bagian sini. Di bagian di organisasi bisnis namanya modal, kemudian di organisasi non-laba namanya adalah net aset atau aset bersih. Ini dikarenakan yang tadi slide pertama saya paparkan bahwa ada perbedaan sumber dana. Kalau sumber dananya kalau yang organisasi bisnis adalah dari para pemodal, dari para pendiri. Nah, tapi kalau organisasi non-laba sumber dananya adalah dari para penyumbang. Kalaupun misalnya pendiri menyetorkan uang, berarti dia uangnya itu apakah dia sebagai pinjaman ataukah dia sebagai sumbangan. Jadi makanya di organisasi non-laba itu disesuaikan namanya, bukan namanya modal lagi. Karena nanti toh pun kalau misalnya nanti ada selisih lebih ya, selisih lebih dari usaha misalnya ada dari penjualan 500 juta, kemudian bebannya 400 juta, nah 100 jutanya itu akan dibagikan kepada para pemodal.
Tapi kalau di non-laba ini ada donasi 500 juta, beban yang terjadi adalah 400 juta. Nah, kemudian 100 jutanya ini gitu ya, 100 jutanya ini kadang-kala ada donor yang minta direalokasi aja, direalokasi saja ke kegiatan yang lain kayak gitu ya, atau misalnya menambah aktiviti atau bisa langsung dihibahkan ke lembaga kayak gitu yang 100 juta itu. Tapi 100 juta itu tidak akan pernah dibagikan ke masing-masing, misalnya ada pendiri, ada pembina, pengawas, kayak gitu, itu tidak akan pernah ya. Jadi itu adalah digunakan selisih lebihnya untuk keberlangsungan aktiviti lembaga seperti itu. Nah, di jurnal harian ini juga yang paling teman-teman harus perhatikan adalah kode akun atau chart of account. Coa-coanya ya, coa-coanya itu nanti kalau di software itu biasanya sudah di setting gitu ya kode akunnya. Nanti kalau misalnya teman mau create sendiri nanti tinggal tambah-tambah seperti itu karena yang di setting adalah yang defaultnya. Kemudian nanti teman-teman bisa create sendiri sesuai dengan kebutuhan lembaga. Nah, kemudian selain kode akun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pencatatannya. Setelah kode akunnya tahu, misalnya kode akun kas berapa, kode akun bank berapa, kemudian beban itu kode akunnya berapa. Nah, itu cara pencatatannya gimana? Nah, dalam akuntansi ada dua basis pencatatan. Yang pertama adalah basis kas atau cash basis, yang kedua adalah basis accrual atau accrual basis ya. Basis kas adalah transaksi dicatat apabila sudah ada aliran uangnya, sudah ada pembayarannya. Tapi kalau misalnya basis akrual adalah transaksi dicatat pada saat sudah ada kejadian ekonomi, ada atau tidaknya aliran uang. Jadi kalau yang tadi basis kas itu, misalnya gini, misalnya ada beban gaji gitu ya, beban gaji, beban gaji langsung dibayar kas, langsung ditransfer, itu baru dicatat. Gitu ya. Jadi pada saat uang itu ditransfer, pada saat gaji itu ditransfer, itu baru dicatat ada beban gaji. Tapi kalau dalam basis akrual ya, misalnya gini, donornya itu belum masuk dananya. Jadi untuk penggajian sebenarnya tidak ada duit. Kayak gitu. Nah, tapi dalam basis akrual ya, di bulan tersebut itu harus sudah ada beban gaji kayak gitu. Nanti tidak bisa ditumpuk misalnya gaji bulan sekarang nih bulan Mei kayak gitu ya. Ternyata Mei uang donor itu udah habis kayak gitu. Maka dia akan membayar gajinya itu dirapel di bulan Juni gitu ya. Nah, tapi dalam kalau basis akrual dia akan merapel di bulan Juni, akan mencatat akan ada dua beban gaji di bulan Juni. Tapi dalam basis akrual kayak gitu ya, ada atau tidaknya misalnya transferan uang, tapi di bulan tersebut itu harus sudah dicatat, maka di bulan Mei ini sudah ada beban gaji, lawannya adalah hutang dana program. Gitu. Itu basis kas dan basis akrual bedanya seperti itu. Kalau basis kas hanya akan dicatat apabila sudah ada aliran uang, tapi basis akrual akan dicatat pada saat sudah ada transaksi ekonomi, sudah ada transaksi yang bernilai ekonomi. Ya, Mei itu kan seharusnya sudah ada beban gaji kayak gitu, tapi karena nggak ada donor, nggak ada uang donor sudah habis, harusnya termin berikutnya sudah masuk tapi terlambat, kayak gitu maka dana ditalangi dulu oleh lembaga. Jadi itu adalah masuk ke dalam hutang dana program. Tetap dicatat tapi diakui sebagai hutang dana program karena belum ada pembayaran, belum ada aliran uang yang keluar untuk membayar beban gaji tersebut. Nah, kode akun atau COA, penyusunan laporan keuangan organisasi, bentuk laporan keuangan organisasi laba agak berbeda dengan bentuk laporan keuangan organisasi bisnis. Nanti lihat di penjelasan tahap laporan. Nah, kemudian berikutnya adalah laporan keuangan program, yaitu sebagai pertanggungjawaban ke lembaga donor. Tidak ada format baku, format tergantung ketentuan dari masing-masing donor. Jadi, kalau laporan keuangan program itu nanti formatnya akan ada kemungkinan berbeda-beda dari satu donor ke donor yang lainnya. Kemungkinan besarnya akan berbeda-beda. Nah, tapi kalau laporan keuangan organisasi itu harus menggunakan standar akuntansi yang tadi ISAK 35. Nah, itu contoh COA, contoh daftar akun ya, aset itu diawali dengan kode 1 gitu ya. Nanti ada 101 untuk kas, kemudian kas itu nanti misalnya dibagi menjadi 2, ada kas lembaga, ada kas program. Jadi dia diturunkan lagi, tadinya kepala headernya adalah aset, kemudian aset itu ada turun menjadi kas, kasnya itu juga terbagi menjadi 2, maka tinggal bertambah-bertambah. Jadi kepalanya itu tetap, ya aset itu kepala 1, nanti yang bertambah adalah bagian belakangnya, gitu. Ini adalah header, kasnya adalah sub header dari aset, kemudian di sini adalah sub header dari kas kecil, kas lembaga. Nah, kemudian berikutnya adalah bank.
bank itu misalnya idenya adalah 102, nanti banknya misalnya cuma ada 2, Bank BRI dan Bank BNI, maka tinggal ditambahkan ada satu angka lagi di depan, satu angka lagi di belakang, 1, 2. Nah, berikutnya ada piutang program. Jadi ini nanti diurutkan dari yang paling liquid, paling cair ke yang paling tidak cair, kayak gitu ya. Ini aset lancar di bagian atas. Nah, kemudian di bawahnya adalah aset tetap. Nah, kemudian berikutnya ada di bagian kanan ini ada liabilitas, ada hutang program diawali dengan kode 2 ya, 201. Nah, kemudian ada hutang program atau misalnya nanti ada hutang program hutang programnya itu dibagi-bagi lagi, hutang program A, hutang program B. Nanti bisa 2011, 2012 nanti berikutnya. Kemudian berikutnya ada hutang pajak. Nah, biasanya tiap akhir tahun teman-teman itu harus memunculkan ini yang akan dibayar di periode berikutnya itu berapa. Jadi sini ada hutang PPh 21, hutang PPh 23, hutang PPh 4 ayat 2. Yang berikutnya adalah aset bersih diawali dengan kode 3. Aset bersihnya dibagi menjadi 2, aset bersih tanpa pembatasan dan aset bersih dengan pembatasan. Nah, berikutnya kelompok akunnya, yang tadi itu kelompok akun ada aset, kemudian liabilitas, aset bersih, ya 1, 2, 3. Nah, kemudian lanjut di kelompok akun berikutnya, yaitu pendapatan dan beban. Nah, untuk pendapatan, kode akunnya diawali dengan kode 4. Ya, di sini ada 4, 401, 402, 403, itu pendapatan dan sumbangan. Nah, kemudian untuk beban diawali dengan kode 5. Ya, kode 5 itu untuk beban, nanti tinggal bebannya nanti dipilah-pilah lagi. Dan ini ada kelompok beban administrasi dan umum, beban pencarian dana, beban lain-lain, ada beban program seperti ini. Jadi teman-teman nanti penggunaan cuaknya pun misalnya di sini ada beban gaji dan honor. Di bagian beban administrasi dan umum ada beban gaji dan beban gaji juga. Kemudian di beban program ada beban gaji juga, kayak gitu ya. Jadi nanti harus konsisten, misalnya untuk semua program menggunakan untuk gaji semua program menggunakan COA yang 5041, tapi untuk gaji staf-staf yang internal lembaga itu menggunakan kode 5011. Jadi harus konsisten nanti teman-teman. Tidak bisa berubah-ubah ya. Karena akuntansi itu nanti akan menilai konsistensinya. Oke, nah ini yang tadi saya paparkan. Sini ada kode akun ya. Kalau kode akun kelompok akunnya ada 5, yang satu aset, liabilitas, aset bersih, penerimaan dan beban. Nah, kemudian kalau dia bertambah dan berkurang, ini adalah penempatan kapan dia debit, kapan dia kredit. Aset ya, aset tadi itu terdiri dari ada kas, ada bank, kemudian ada piutang, ada uang muka. Itu kalau bertambah itu teman-teman harus menjurnalnya di kelompok debit. Ya, di debit dulu. Nah, kemudian kalau dia berkurang, misalnya kita tadi beli gorengan ya 300.000, beli gorengan 300.000, nah keluar dari kas, berarti asetnya berkurang ya, kasnya berkurang, maka dia kita harus catat di kredit. Begitu ya. Kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit. Kalau ada dana donor masuk, berarti banknya bertambah gitu ya, itu catat di debit. Nah, kemudian nanti tinggal kreditnya kita cari itu sebagai apa. Nah, kemudian berikutnya adalah liabilitas. Liabilitas adalah hutang. Hutang kalau bertambah itu dicatatnya di kredit, kalau dia berkurang dicatatnya di debit. Kemudian aset bersih ya, aset bersih kredit bertambah berkurangnya debit. Kemudian penerimaan aset bertambah kredit berkurangnya debit, saldo normalnya kredit. Kemudian beban bertambah debit berkurang kredit, saldo normalnya debit. Nah, teman-teman ini sebenarnya tidak sulit untuk menghafalkan ya. Tidak sulit untuk kapan dia debit, kapan kredit dengan memahami persamaan dasar akuntansi yang sebelah sini. Jadi persamaan dasar akuntansinya di sini ada yang tadi adalah harta sama dengan utang sama dengan aset bersih atau HUN ya. Kalau yang profit tadi HUM, harta sama dengan utang plus modal. Kalau di sini organisasi non profit, organisasi non laba adalah persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang plus net aset. Nah, harta itu kelompok masuk ke bagian debit. Dia tempatnya di persamaan akuntansinya itu masuk ke dalam
kelompok debit. Nah, kemudian kalau yang di kelompok kredit ini ada liabilitas dan aset bersih. Nah, jadi kalau dia bertambah ya aset harta ini kalau bertambah maka dia debit. Tempatnya ada dalam kelompok kredit dalam persamaan akuntansi, maka kalau dia bertambah dia adalah kredit. Ini liabilitas, aset bersih, dia kredit di sini. Nah, penerimaan sama beban itu tidak ada dalam persamaan dasar akuntansi, tapi ya penerimaan sama penerimaan ini dia akan menambah aset bersih. Beban akan mengurangi aset bersih, maka dia harus kodenya debit kreditnya itu harus berlawanan, gitu ya. Maksudnya dari gini, kalau penerimaan dia masuk kelompok apa namanya, dia bertambah, maka dia harus sama kodenya dengan aset bersih karena dia bertambah. Karena dia menambah aset bersih untuk penerimaan itu, maka kodenya dia kalau bertambah adalah kredit. Kalau beban karena dia mengurangi aset bersih, maka kodenya dia adalah berlawanan dengan kredit, maka dia debit. Jadi teman-teman kalau untuk mengingat-ingat seperti ini aja, bayangkan persamaan akuntansinya. Bayangkan kalau aset itu ada di debit, kemudian kalau liabilitas sama aset bersih itu adalah bagian kredit. Aset bertambah dia debit, liabilitas aset bersih kalau bertambah dia kredit. Gitu ya. Nanti tinggal lawannya aja, tinggal lawannya kalau dia berkurang. Gitu karena dia kan pembukuan berpasangan. Jadi kalau ada debit selalu ada kredit. Ya, aset berkurang kalau tadi bertambah debit, kalau berkurangnya kredit. Kalau liabilitas kalau bertambah itu kredit, aset bersih juga kalau bertambah kredit, maka kalau dia berkurang adalah debit. Gitu. Nah, kemudian penerimaan dia menambah aset bersih, maka dia kalau dia bertambah adalah kredit. Beban mengurangi aset bersih, kalau dia bertambah dia debit gitu. Nah, dari kelompok ini ya, dari setelah diurutkan dari kode 1 sampai dengan 5, kode 1 sampai dengan 5 dari aset bersih sampai beban itu diawali dan diakhiri dengan debit. Awal dan akhir debit, tengah-tengahnya kredit semua. Jadi yang posisinya 2, 3, 4 itu nanti kalau bertambah itu adalah kredit. Nah, lawannya berkurang ya tinggal pasangannya aja. Kalau debit pasangannya kredit, kredit pasangannya debit kayak gitu. Nah, kemudian kalau saldo normal adalah sama dengan kalau dia bertambah. Saldo normal ini maksudnya gini, aset itu misalnya contohnya adalah kas ya. Kas, kemudian saldonya ternyata teman-teman saldonya minus. Berarti itu tidak normal. Karena kas tidak boleh minus. Kalau misalnya minus berarti ada kemungkinan teman-teman itu bercampur kasnya antara uang tunai si pemegang uang kas tersebut dengan uang lembaga. Itu merupakan praktek yang nggak bagus ya karena harus dipisahkan antara dana pribadi, antara uang pribadi pemegang kas kecil tersebut dengan uang petty cash milik lembaga, jangan bercampur. Jadi kalau misalnya bercampur, kemudian tidak bisa teridentifikasi, dan ternyata setelah dicatat semuanya, baru ketahuan bahwa pengeluaran itu dari dana lembaganya itu lebih besar dibandingkan dengan saldo kas tersedia gitu, misalnya menggunakan impress fund seperti itu. Nah, itu berarti tidak normal. Berarti ada uang pribadi yang tercampur di situ. Nah, kemudian juga saldo bank, misalnya minus. Oh, itu berarti kemungkinan ada kesalahan pencatatan, kayak gitu. Jadi misalnya dia harusnya masuk, ada donasi masuk, dia masuknya di debit, kayak gitu ya, bank bertambah, dia inputnya di kredit, berarti banknya berkurang. Ternyata pas ditelusuri, oh ternyata ada kesalahan pencatatan. Jadi kalau tidak normal, saldonya minus di bagian aset, itu berarti harus teman-teman telusuri lagi penjurnalannya. Apakah ada kesalahannya di mana, kayak gitu itu harus diperbaiki. Nah, kemudian kalau hutang juga saldonya harus kredit. Kalau saldonya debit berarti ada kemungkinan pelunasan lebih besar dibandingkan dengan hutangnya. Bisa jadi memang aliran uangnya seperti itu atau juga memang pencatatannya kayak gitu ya. Jadi misalnya kebanyakan nih yang sering terjadi misalnya tadi penggajian menggunakan dana lembaga dulu gitu. Menggunakan dana lembaga dulu dibayarkan kepada stafnya pada saat sudah masuk, kemudian pada saat itu dibayarkan tapi tidak dicatat, tidak di jurnal bahwa ada transaksi hutang dana program. Nah, kemudian pada saat uang donor masuk, kemudian dibayarkan ke lembaga, itu dicatat adalah pembayaran pinjaman gaji bulan Mei, kayak gitu ya. Itu ada pencatatan pelunasannya, tapi tidak ada pencatatan pada saat kapan itu hutangnya terjadi. Jadi di situ nanti akan saldonya debit, kayak gitu. Nah, itu
teman-teman perlu telusuri lagi. Kalau misalnya seperti itu, berarti teman-teman harus menambahkan jurnal tadi pengakuan ada hutang dana program. Gitu. Aset bersih, saldo normalnya adalah kredit. Kalau dia saldonya debit, berarti aset bersihnya dia minus. Dia ada donor itu misalnya menggunakan dana lembaga gitu. Atau bisa juga punya lembaga, dia saldonya debit. Oh, berarti lembaga dananya saldonya sebenarnya sudah di bawah aset netonya kayak gitu. Dia sudah menggunakan dana program. Nah, itu harus diwaspadai kayak gitu. Berarti dana lembaga sudah tidak ada, sudah menipis, akhirnya dana program tergerus untuk operasional lembaga. Kemudian penerimaan juga saldo normalnya adalah kredit, kemudian yang terakhir adalah beban, saldo normalnya adalah debit. Kalau dia saldonya kredit berarti harus ditelusuri lagi kenapa beban kredit saldonya gitu seperti itu. Karena kalau misalnya dia normal dia harus bersaldo debit. Nah, dari penjurnalan tersebut kita kemudian melangkah ke buku besar. Nah, buku besar ini di buku besar ini dikelompokkan ya tadi kan pada saat jurnal menggunakan coa-coa kayak gitu ya. Kemudian coa tersebut dikelompokkan semua transaksi dari harian dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya gitu ya, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari itu dikumpulkan menjadi satu, coa-coa yang sama digabungkan dalam yang namanya buku besar. Ya, misalnya coa kas, coa bank dikumpulkan sendiri-sendiri dalam buku besar. Nah, ini dilakukan secara bulanan. Kalau yang tadi jurnal itu harian, per tanggal, kalau buku besar ini adalah dilakukan secara bulanan. Kayak gitu, jadi dikelompokkan masing-masing per kode akunnya. Jadi di sini sangat penting sekali kode akun ya, karena untuk mengelompokkan mana kelompok kas, mana kelompok bank, seperti itu. Nah, di sini contohnya, ini kas, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari, itu ada kelompok akun kas, ini cowoknya. Jadi cowoknya 101 itu berkumpul semua, kemudian di sini debit dan kreditnya itu dikumpulkan, ini saldo awalnya 3 juta, kemudian mutasinya dan saldo akhirnya dari mutasi tersebut adalah 1.950.000. Nah, berikutnya adalah kelompok akun bank, kodenya 1021. Di sini ada transaksi tanggal 2 Januari, pinjaman dari pengurus 5 juta, 50 juta, ya kemudian ada donasi donor A 200 juta. Nah, kemudian ada mutasi-mutasi berikutnya sampai dengan akhir Januari itu saldonya jadi 182 juta. Jadi ini saldo kas, ini saldo bank. Nah, saldo kas sama saldo bank ini nanti akan dipindahkan dalam neraca lajur. Jadi kalau yang tadi buku besar itu adalah mutasinya ya, mutasi saldo awal, mutasi kemudian saldo akhir. Nah, saldo akhir dari masing-masing akun itu dikelompokkan dalam neraca lajur yang dilakukan secara bulanan. Gitu ya, neraca lajurnya adalah kumpulan dari saldo-saldo dari buku besar tersebut. Nah, itu saldo awal buku besar, mutasi debit buku besar, mutasi kredit buku besar, dan saldo akhir dari buku besar tersebut. Nah, di sini adalah neraca saldo contohnya. Ya, jadi dari saldo buku besar itu dikumpulkan kas kecil lembaga 1950, kemudian banknya 182 juta. Nah, ini teman-teman bisa lihat saldo normalnya ya. Apakah ini normal atau tidak? Di sini kas. Kas itu kan tadi saldo normalnya adalah debit. Dari sini tempatnya debit berarti sudah benar. Kemudian hutang saldo normalnya adalah kredit ya, kode 1, 2, 3. Kode 1, 2 dan 3 itu satunya D, 2 dan 3-nya adalah kredit. Hutangnya kredit, aset bersihnya kredit, ini benar, sudah posisinya sudah normal. Nah, kemudian beban donasi dulu. Donasi kode 4 itu dia saldo normalnya adalah di kredit. Ini sudah benar ya, karena dia adalah menambah aset bersih, maka posisi dia kalau bertambah atau saldo normal itu adalah di kredit. Kemudian berikutnya adalah beban. Dia mengurangi aset bersih, maka posisi dia adalah debit ya. Kalau aset bersihnya itu di kredit, berarti dia kalau bertambah dia adalah debit. Ya, ingat awal dan akhir bersaldo debit, tengah-tengahnya bersaldo kredit ya. Teman-teman bisa lihat awal akhir debit, tengah-tengah kredit semua. Jadi 1 dan 5 itu debit, 2, 3, 4 itu kredit. Nah, setelah tahap neraca saldo itu nanti tinggal dipilah-pilah.
di laporan keuangan, mana yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan, mana yang masuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif. Gitu ya, laporan keuangannya bisa dilakukan secara bulanan ataupun akhir tahun gitu. Nah, kemudian disusunnya untuk laporan keuangan organisasi adalah sesuai ISAK 35 yang mengatur format standar laporan organisasi non-laba. Kemudian kalau laporan keuangan program itu formatnya tidak baku tergantung ketentuan dari donor. Nah, apa sih yang diatur dalam ISAK nomor 35? Laporan keuangan organisasi non-laba terdiri dari laporan penghasilan komprehensif. Organisasi bisnis namanya laporan laba rugi ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah bekerja di lembaga profit atau dari akuntansi sebelumnya kemudian pelajarinya materi tentang lembaga yang profit, maka teman-teman akan menemukan laporan yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laporan penghasilan komprehensif ya, menggambarkan total penerimaan dan biaya yang terjadi selama satu periode tertentu. Nah, hanya namanya disesuaikan ya menjadi laporan penghasilan komprehensif, bukan laporan laba rugi, karena operasional dari lembaga non laba itu adalah bukan dalam tujuannya mengumpulkan laba ataupun misalnya rugi kayak gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada sisa lebih itu namanya bukan laba atau rugi, tapi merupakan penghasilan kenaikan atau penurunan aset bersih. Makanya namanya disesuaikan menjadi laporan penghasilan komprehensif. Nah, kemudian berikutnya laporan yang dihasilkan dari ISAK nomor 35 adalah laporan posisi keuangan. Kalau di organisasi bisnis namanya adalah laporan neraca. Ya, neraca itu tadi terdiri dari harta, utang, sama dengan modal. Nah, karena modalnya itu nanti disesuaikan, tidak ada modal dalam organisasi nirlaba, maka namanya menjadi laporan posisi keuangan, bukan laporan neraca lagi. Yang menggambarkan jumlah harta, hutang, dan net aset yang dimiliki organisasi pada suatu waktu atau tanggal tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, menggambarkan jumlah aliran kas dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, untuk laporan aktivitas dibagi ke dalam dua kategori, yaitu aktivitas yang melibatkan dana-dana yang tanpa pembatasan, yaitu menggambarkan penerimaan dana-dana yang tidak memiliki batasan dalam penggunaan dana-dana tersebut. Artinya, ini adalah dana internal lembaga yang bebas digunakan oleh lembaga. Atau misalnya ada juga donor yang memberikan dana, kemudian dia tidak membatasi untuk proyek A, proyek B, proyek C gitu ya. Dia terserah aja lembaga menggunakan untuk operasionalnya itu masuk ke dalam dana tanpa pembatasan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aktivitas yang melibatkan dana-dana yang dengan pembatasan, yaitu menggambarkan penerimaan dana-dana yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal tertentu sesuai dengan MOU dengan si pemberi dana. Ya, jadi dibatasi oleh MOU, dibatasi oleh aturan-aturan. Kalau itu ada rules and regulation-nya, kayak gitu rules-nya gimana? Apakah boleh misalnya menggunakan kalau transport kita apakah boleh menggunakan ojek online kayak gitu? Apakah harus menggunakan taksi aja kayak gitu? Nah, itu nanti teman-teman harus mengikuti rules and regulation-nya. Kemudian juga ada ketentuan per diem. Kadang-kala donor ada yang tidak mau mengikuti ketentuan per diem lembaga kayak gitu ya. Dia harus menggunakan ketentuan per diem dari donor tersebut. Kemudian ada ketentuan terkait dengan transport bandara, kayak gitu berapa rupiah. Kalau di lembaga berapa rupiah, di ini udah berapa rupiah. Nah, apakah boleh mengikuti peraturan lembaga ataukah harus menggunakan peraturan donor? Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan dalam melakukan aktivitas yang dengan pembatasannya. Jadi tidak bisa bebas menggunakan dana tersebut, menggunakan sudut pandang lembaga, tapi harus menggunakan sudut pandang dari donor. Begitupun dengan format laporan keuangannya, nanti akan menggunakan format laporan keuangan dari donor. Kecuali donor tersebut membebaskan terserah menggunakan format laporan keuangan apa saja, yang penting bisa menggambarkan berapa saldo dana dari donor tersebut. Oke, sudah selesai. Materi sudah selesai. Ada pertanyaan Mbak Fahira dari kolom chat? Ini, Oke, ada. ini Mbak Dian ada yang bertanya dari Linda Biki, perwakilan dari Karsa. Izin bertanya Bu tentang ISAK 035, apakah itu tahun berapa ya? Dimulai tahun berapa katanya, kata Mbak Linda. Oke, itu dimulai dari tahun 2020. 2020-2021, pokoknya itu adalah awal-awal sosialisasi, itu ada saat awal pandemi ya.
Di situ sosialisasinya pada saat itu menggunakan Zoom kayak gitu. Jadi baru mulai diterapkan di tahun 2020 itu, Mbak. Jadi mulai tahun 2020 harus menggunakan ISAK 35, yang PSAK 45 sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau yang sebelumnya PSAK 45 itu adalah aset bersih terikat dengan tidak terikat. Nah, kemudian di ISAK 35 aset bersihnya menjadi berubah nama saja, yang menjadi aset pembatasan dengan pembatasan seperti itu. Teman-teman ada yang mau share di lembaganya menggunakan software apa ya? Kemudian pencatatan akuntansinya selama ini menggunakan, apakah sudah menggunakan software, apakah masih menggunakan Excel? Kalau misalnya menggunakan Excel kendalanya apa? Kalau software kendalanya juga apa? Ada lagi Oh, nih dari baru. Mbak Linda. Kalau Karsa Ya, menggunakan Sango tapi baru tahun 2024, Bu. Jadi berarti masih baru baru. running ya, Mbak? Oke, sudah mulai input transaksinya, Mbak. Mbak bisa open mic? Sudah mulai transaksinya. Sudah mulai input ya, Mbak, transaksinya. Iya, Dari sudah masuk. dari Sudah Januari kan? masuk yang, iya dari Januari sudah masuk yang dari donor dan yang internal. Oke, oke. Dan sudah bisa dilihat reportnya berarti ya? Iya, Sudah lancar tiap bulan, Mbak, atau masih di asistensi? masih ada beberapa yang di asistensi. Kebetulan ada yang Oke. masih di bank yang menggang itu, sang. Oke. Jadi ada bagian khusus sendiri. Mbak Linda sendiri ini di lembaganya sebagai akuntingnya atau manajer keuangan? Manajer keuangan. Manajer keuangannya. Jadi nanti ada bagian khusus sendiri untuk pegang sangonya ya, Mbak? Iya, Oke, sip-sip. iya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang Ada raise hand, lagi nih, Rahim atau Mbak. Wasil? Bentara Papua juga menggunakan Sango. Oke. Terus dari Kak Eva, kalau Gemapala sudah pernah menggunakan QuickBooks tapi setelah beralih ke Excel lagi. Nah, Oh ya, Mbak baik Eva Mbak. Parangki. Ya, Mm-mm. oke, selamat siang Mas, salam kenal. Kami memang pernah menggunakan QuickBooks, itu kan kerjasama dengan TAF. Maaf Nah, ya, oke. ya kalau nggak salah itu sampai tahun 2019 atau enggak pertengahan tahun 2020 dari TAF membuatkan aplikasi sih Mbak yang Excel. Jadi karena QuickBooks ini kan harus pakai laptop yang 32 Ya, itu yang downgrade ya. Iya, jadi kalau misalnya kita pakai di laptop yang 64 harus di-download lagi. Jadi sempat kami bilang, "Ah, bisa nggak sih kasih kita aplikasi yang..." Karena kan sayang Mbak, kalau kita sudah beli laptop yang udah ini terus 64 mau di-download lagi. harus Iya, turun dari betul. 32. Betul, ya. Dan dari TAF sendiri ya bikinkan aplikasi di Excel sih Mbak. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Oke, oke, ya. Terima Ya, itu kasih. kendalanya seperti itu. Kalau TAF dulu kan, terima kasih Mbak Eva ya sudah berbagi pengalaman. TAF itu kalau kerjasama dengan dia sebelumnya yang harus menggunakan QuickBook. Nah, tapi masalahnya QuickBook itu adalah QuickBook yang versi pertama kayak gitu. Jadi kita harus downgrade dulu, sedangkan laptop-laptop yang sekarang kan sudah 64. Nah, kalau di QuickBook itu tidak bisa running di yang versi 64, dia harus runningnya di versi 32, maka harus di downgrade. Nah, seharusnya kalau misalnya TAF itu mau menggunakan QuickBook, dia harus menggunakan QuickBook yang versi-versi terupdate ya, supaya bisa update juga, supaya bisa compatible juga di laptop-laptop yang terbaru, seperti itu. Tapi ya, dia juga seharusnya memahami gitu, akhirnya jadi boleh menggunakan Excel, dan boleh juga kalau nggak salah ada dulu menggunakan Sango gitu ya. Jadi lembaga-lembaga dampingannya itu didanai untuk pembelian Sango seperti itu, jadi menggunakan Sango itu. Oke. Berikutnya di sini juga ada banyak yang sudah menggunakan Sango ya. Ada Karsa, ada LMMA, ada Bentara Papua menggunakan Sango. Oke. Nah, itu Sangonya sudah running atau belum? Atau sudah beli aja habis itu mandek gitu penggunaannya? Karena sayang ya teman-teman, itu harganya itu harga lumayan gitu. Halo Mbak, aku boleh. Kalau di Gemapala sempat dengan RFN, udah dibeliin itu sih Mbak, Sango, cuman itu Mbak, sebelum sempat pelajari penggunaannya gimana. Jadi itu aplikasinya ada, sempat buka-buka, tapi kayak bingung menggunakannya gitu Mbak. Harus mulai dari mana ya? Nah iya, betul Mbak. Ya, oke. Jadi harusnya kalau dari awal tuh minta ada asistensi gitu, Mbak. Ada asistensi bagaimana cara mulai dari instalasi, kemudian settingnya, kemudian setelah itu running. Seperti itu. Kalau misalnya itu bisa juga dipelajari dari helpnya sih, Mbak, menu helpnya itu di Sango
ada cara gimana tutorial, gimana cara install, kemudian gimana caranya kita setting saldo awal, setting coaknya, seperti itu Kalau install sih udah Mbak, aja. cuman cara penggunanya itu sih Mbak kayak banyak sih yang itu yang harus disesuaikan, mana dari apa penentuannya dari donor A, terus cara menggunakannya gimana itu sih Mbak yang masih Ya, agak ya, ya. uh, Cara setting sumber dana ya. Cara ya setting Mbak sumber betul. dana, cara setting kode project, kode Betul Mbak. budgetnya, kemudian coaknya seperti itu. Ya memang harus dipandu dulu kalau misalnya memang belum mengenal sama sekali tentang software tersebut, Mbak. Jadi kalau cuma itu aja nanti bisa juga mandek gitu, sayang gitu loh, udah mahal-mahal tapi tidak bisa terpakai seperti itu. Itu sih. Tapi nanti Kalau di akhir sesi nanti akan dikenalkan kita, jadi simulasinya menggunakan software web base ya. Kalau yang Sango itu kan bukan web base ya. Jadi kita menggunakannya secara offline. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada beberapa kantor gitu ya, beberapa kantor atau ada beberapa tim keuangan, orang keuangannya itu kalau mau digabungkan harus digabungkan secara manual. Nah, kalau yang di nanti software yang kita akan simulasi itu menggunakan software namanya Quill, itu web based, jadi bisa bersamaan menggunakan selama ada koneksi internet. Jadi bisa update di satu database yang sama, tidak perlu digabungkan secara manual seperti itu, Mbak. Kalau untuk yang sudah punya Sango itu nanti bisa dipelajari di Help atau nanti bisa berkontak dengan developer Sangonya itu gimana untuk cara penggunaan Sango tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau sudah ada, teman-teman maksimalisasi aja ya penggunaan itu, karena itu sangat di Sango itu benar-benar sangat membantu sekali untuk menyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 gitu. Ada Ini lagi ada dari DFW, ya. menggunakan mix Excel dan software akuntansi buatan sendiri. Terus, Mantap ini. Berarti mm-mm. lembaganya udah ini ya, udah ini akuntansinya sudah ini kan, softwarenya sudah langsung kita input jurnal aja sudah langsung menghasilkan laporan keuangan gitu ya Mbak Ihsan, Mas Ihwan Sumaryadi dari DFWI. Mix Excel dan software akuntansi buatan sendiri. Jadi nanti di software itu bisa di convert ke Excel kayak gitu ya, nanti bisa disusun laporan ke donornya. Mbak, ini ada yang Oke, raise mantap. hand dari Rahima. Kak Rahima boleh? Oke, selamat siang Mbak. Ya, siang. Saya Emma dari Asri, Yayasan Asri. Nah, untuk dari Asri sih kita udah implementasi sangonya itu dari tahun 2023. Cuma kita Oke. ada kendala di saat penarikan laporan komprehensif itu kan Mbak, untuk penerimaan itu kan kita udah terpisah nih dari penerimaan dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Tapi untuk Hmm. di pengeluaran beban-bebannya itu kita di software itu belum terpisah sih Mbak. Mana yang beban dengan Hmm. pembatasan dan mana beban yang tanpa pembatasan. Itu aja sih Mbak untuk yang masih terkendala Hmm. di software tersebut. Oke, itu berarti pada saat penjurnalan itu tidak memasukkan kode sumber dananya, Mbak. Jadi terlewat memasukkan kode sumber dana, apakah itu dana punya donor A, donor B, donor C, kayak gitu itu kan harusnya setiap kali transaksi, setiap kali jurnal itu harus dimasukkan, harus jelas sumber dananya dari mana, supaya nanti laporan pun sudah otomatis terpilah, itu masuk ke dalam dana punya donor yang mana, kayak gitu sih, Mbak. Untuk penjurnalan biaya sih Mbak, kita udah memasukkan untuk sumber dana, ID proyek itu kita udah lengkap sih Mbak untuk penginputan Sudah, datanya. Cuma memang saat oke. kita tarik itu memang belum terpisah untuk ada bebannya gitu. Tarik ke Dan dalam kita Excel, udah convert ke Excel. sama juga Mbak, masih nyatu dia. Dia masuk ke dalam ke pembatasan, ke tanpa pembatasan Hmm. semua untuk yang kolom biaya. Masuk ke kolom tanpa pembatasan. Tapi Di untuk maksudnya dananya masukin udah dalam kita ke kolom apa namanya laporan keuangannya, laporan penghasilan komprehensif. iya, di komprehensifnya aja sih, Mbak. Oh, Gitu, di iya iya. komprehensifnya. Iya iya, jadi di ISAK 35 seperti itu, Mbak. Jadi dengan tanpa pembatasan dulu nanti totalnya akan berpindah ke dengan pembatasan. Seperti itu memang tampilannya. Oke, Saya pikir berarti pada nggak saat dia berpengaruh di ya. enggak berpengaruh. Itu memang formatnya seperti itu. Nanti kalau misalnya mau di convert ke Excel juga itu sudah terpilah sendiri mana dengan pembatasan, mana tanpa pembatasan. Kalau tampilan memang jadi dia akan ke tanpa pembatasan dulu di kolom tanpa pembatasan, kemudian nanti totalnya akan berpindah ke
dana dengan pembatasan seperti itu. Iya. Karena di Oke, Sakti makasih. 5 itu ada lagi Mbak Ef. Nggak ada, Mbak. Oke, ada suara yang masuk. Oke, terima kasih Mbak Eva atas ininya sharingnya. Nah, kemudian Asri juga Ini ada Mbak dari Sri Wahyuni. Komius sebelumnya menggunakan QB 2007 dan 2004, QuickBooks baru mulai menggunakan Sango. baru per 2024 ini ya. Asri sudah banyak, kebanyakan di sini semuanya sudah menggunakan Sango. Hampir ya, hampir semuanya sudah menggunakan Sango. Jadi tinggal nanti Sangonya dimaksimalkan saja. Kalau enggak, ini aja Mbak, kita akan materi ke langsung simulasi. Oh iya, Ya, saya share screen soalnya, soal studi kasus. Nanti akan kita menggunakan software yang tadi saya sudah sedikit perkenalkan, namanya Kuil yang web based itu. Nanti Kuil ini akan dipandu oleh Mbak Oci ya. Mbak Oci sudah hadir di sini. Nanti soal simulasinya teman-teman akan saya share di chat grup. Silakan teman-teman bisa ambil soal simulasinya, studi kasus penyusunan laporan keuangannya di chat room. Silakan di-download. Nanti panduan penjurnalan menggunakan software web based namanya Kuil itu akan dipandu oleh Mbak Oci. Oke, nanti pengerjaannya penerapan dari tadi debit kredit, kemudian gimana settingnya itu nanti akan dipandu oleh Mbak Oci. Ini adalah hanya pengenalan saja ya. Di awal ini hanya pengenalan. Kita hanya sekelas mengenal softwarenya, kemudian bagaimana menjurnal transaksi tersebut dalam software Kuilnya. Nah, kemudian nanti next minggu berikutnya di pertemuan yang kedua itu akan dibahas lebih dalam lagi terkait dengan simulasi soal. Jadi hanya simulasi soal ini akan dikerjakan hanya beberapa transaksi saja, akan dipraktekkan oleh Mbak Oci, akan dipandu oleh Mbak Oci. Nanti teman-teman akan lebih dalam sampai menjadi laporan keuangan itu akan di tanggal 29. Seperti itu ya Mbak Faira ya. Tanggal 29 ya, sesinya di siang. Ya. Terima kasih Mbak Faira. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Oci untuk memandu simulasi transaksi ini input ke dalam kuilnya. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Di kasus tempat praktekkan ke dalam kuil ini. Saya akan share selamat petnya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buka aja dan nanti saya juga akan mengirimkan username serta password yang bisa teman-teman akses. Kita bisa langsung mempraktekkan ini. Saya sudah di platform. Kemudian saya akan mengirimkan username sekaligus dengan password yang bisa membuka hasilnya dan juga bisa memasukkan username serta password. Dan mungkin saya izin untuk share screen. Sudah dengan jelas? Mbak, ini peserta juga harus download ya? Bukan, iya, saya sudah mengirimkan yang demo kuil ini. Oke. Iya. Jadi ya, teman-teman bisa sekalian bisa akses praktek. Jadi teman-teman bisa memasukkan username-nya serta password yang sudah saya kirimkan ya. Jadi tampilannya ini, jadi di dalam kuil itu ada beberapa menu. Ini adalah master, transaksi, anggaran, laporan keuangan, proses, dan juga ada administrator. Nah, untuk dalam pencatatan transaksi, itu teman-teman mencatatnya ada di menu transaksi. Di menu transaksi ini ada beberapa item, ada jumlah memorial, kas bank, uang muka, ada saldo awal, dan juga ada IC monitor. Untuk mencatat transaksi yang ada kaitannya dengan kas maupun bank itu ada di menu kas bank. Ya, yang tambahan seperti ini. Untuk menambahkan transaksi itu teman-teman tinggal mengklik aja yang ada tambahnya di sebelah kanan, diklik aja untuk transaksi. Tampilannya kan seperti ini kurang lebihnya. Kemudian Mbak Oci, maaf suaranya menggema Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi kurang jelas. Ya. Kemudian sudah dimana ya. Jadi nanti ketika ada di transaksi, teman-teman tinggal bisa klik aja tanggal sesuai dengan kwitansinya atau sesuai dengan invoice yang sudah dipegang oleh teman-teman.
Ya, dari contoh yang jadi share itu kita ambil contoh di tanggal 6 misalkan. Jadi ada penerimaan dari PEPFAR termin 1 50% senilai 380 juta. Jadi kan 50%-nya adalah 190 juta. Di tanggal 6 misalkan. Jadi di bulan tersebut kita klik tanggal yang tanggal ini, kemudian mata uang yang kita pilih rupiah. Nah, di sini di program itu bisa disesuaikan programnya. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu, ini nanti akan muncul programnya. Jadi tool ini bisa langsung berbagai program, nggak cuma hanya satu aja. Jadi ini kita simulasiin, akan pelatihan tool. Kalau ada uang masuk, berarti otomatis ada dana masuk dari donor ke rekening lembaga. Oke, jadi kita klik aja transaksi masuk, kan ada uang masuk, kemudian ini adalah bank yang di affiliate, nanti akan muncul dengan otomatis rekeningnya. Oke. Kemudian di nomor akun ini kita pilih donasi di penerimaan, kita pilih penerimaan dari donor. Kemudian kita catat jumlahnya minimum, jadi sekitar 190 juta. Karena dia kepala akun, jadi kita tidak memerlukan budget lain. Jadi budgetnya itu bisa dikosongkan. Donanya nanti akan muncul donornya. Jadi di sini tuh nanti akan ada berbagai dana dari berbagai donor gitu. Karena ini cuma satu untuk contoh aja. Jadi di post kita ambil contoh. Kemudian tujuan pembayarannya. Jadi deskripsi itu diusahakan yang sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Jadi di sini saya mencatat bahwa penerimaan menunjukkannya simpan transaksi masuk. Jadi kurang lebih nanti akan tampilannya akan seperti ini gimana. Jadi ada bank masuk dan juga donasinya akan bertambah nilai 190 juta. Kemudian teman-teman setelah sudah mencatat transaksi ini bisa kemudian diposting ini untuk memasukkan transaksi tersebut terekam di dalam tool. Jadi kita pilih kodenya, satu ini misalkan sampai dengan 31 Mei. Jadi akan muncul transaksi yang sudah kita input. Jadi apapun yang menjadi transaksi yang ada di salah satu bank itu ada di lokasi di sini, kemudian tinggal diklik tambah, bisa disesuaikan dengan rekening keluarnya. Misalkan di sini ada tanggal 8, kita pilih tanggalnya. Nah, kemudian kita pilih transaksi keluar karena kita mengeluarkan bank. Nah, kemudian di akun atau banknya kita pilih bank IBR Pro ya. Tujuannya kita sesuaikan. Tujuannya untuk apa misalnya pengisian. Terus, periode, itu dan 4. Nah, di sini kita pilih kas, karena kasnya yang akan bertambah. Nominalnya kita isi. Di tanggal 8 ini ada 2 juta. Budget-nya nggak perlu diisi karena
Untuk angka 1 sampai 4 itu, kepala 1 sampai 4 itu tidak wajib deadline, kemudian bukan biaya, ya, jadi bisa dikosongkan saja, kemudian disimpan waktunya. Nah, kurang lebih nanti dinyalakan seperti ini. Jadi ada kas kecil dan juga yang di bagian kredit itu adalah banknya. Oke, kita contohkan lagi untuk transaksi uang muka yang ada di tanggal 19, yaitu adalah uang muka, perjalanan riset, dan kampanye. Ini transaksi di tanggal 19. Transaksinya datang masih keluar karena mengeluarkan uang dari bank. Kemudian tujuan pembayarannya adalah uang kas, perjalanan riset. Beberapa perkiraan kita bisa memilih untuk uang muka staff, diklik saja. Untuk nominalnya 10 juta. Ya, sini dananya, kemudian disimpan. Di sini ada pilihan penerima. Jadi teman-teman bisa memilih, misalkan untuk yang PIC-nya itu adalah nama, jadi kita bisa pilih PIC-nya di sini. PIC dari uang perjalanan desa, kemudian kita simpan. Dimana lebih seperti ini, jadi uang muka pada bank senilai 10 juta. Yang kita input semuanya, yang kita lakukan adalah memposting transaksi. Pilih kodenya di tanggal 1, tanggal 31 misalkan. Nah, di sini sudah muncul beberapa transaksi yang sudah kita input di menu customer tadi. Kemudian kita posting. Postingnya itu bisa salah satu atau bisa semuanya. Tadi ini ada yang masuk, jadi kita posting. Kurang lebih seperti itu contohnya untuk penerimaan donasi. Kemudian ini kita nggak laku semuanya aja ya Mbak ya, yang beberapa aja ya, buat contoh karena keterbatasan waktu. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk pengisian kas. Pengisian kas, jadi itu ada transaksi yang dari bank, karena kita mau ngisi kas, otomatis banknya itu akan berkurang dan kas itu akan bertambah. Kemudian sama prosesnya, jadi apapun yang menjadi transaksi yang ada di kas atau bank itu ada di menu kas di sini, kemudian tinggal diklik tambah. Ini bisa disesuaikan dengan rekening keluarnya. Misalkan di sini ada tanggal 8, kita pilih tanggalnya. Nah, kemudian kita pilih transaksinya transaksi keluar karena kita mengeluarkan bank. Nah, kemudian di akun atau banknya kita pilih bank IBE Pro ya. Tujuannya kita posting, ini postingnya bisa salah satu atau bisa semuanya. Oke. Kemudian jika teman-teman mau melakukan pertanggungjawaban muka, karena ini ada pertanggungjawaban muka, itu bisa ada di transaksi menu uang muka. Gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan uang muka yang sudah diambil oleh si. Nah, di sini contohnya ada di tanggal 26. 26 itu ada pertanggungjawaban. Ini kita pilih tanggalnya. Jadi tanggal 21 karena ini belum sampai di tanggal 26 ya.
Kemudian itu ada pengembalian sebesar 4.400.000 yang akan dikembalikan ke bank. Jadi di sini kita memilih bank dan IDF proyek. Kemudian kita tulis keterangannya, pertanggungjawaban, kegiatan uang muka pejabat. Kemudian kita tambah di sini untuk biayanya. Biaya dalam riset itu ada tiket pesawat sebesar 4 juta. Jadi bisa kita tambahkan di sini untuk tiket pesawat. Bisa kita masukkan di sini ada uangnya tiket pesawat. Masukkan programnya, bisa di nama kegiatannya gitu. Nanti nama kegiatan bisa disesuaikan dengan aktivitas teman-teman. Jadi misalkan di sini ada tiket pesawat, ada RS 104. Kita klik ini RS 104. Jadi kita berikan deskripsi yaitu adalah pembelian tiket pesawat. Bisa 4 juta. Dan kita tambahkan lagi biayanya. Dia ada akomodasi. Dan kita pilih untuk budget akomodasi di RS 105. Ini bisa 1 juta. Untuk angka ini terdapat kebin, itu sebesar 6 juta. Kebin di sini, kemudian programnya, dan juga aktivitasnya di RS 106. Ini kita bikin tanggal 19 Desember. Oke. Jadi dari sini kita terlihat bahwasannya biaya yang sudah dikeluarkan Mamat itu adalah sebesar 5.600.000 dari uang muka yang sudah dia ambil itu sebesar 10 juta. Maka di sini sisa saldo ada 4.400.000 gitu kan. Kemudian kita simpan. Kalau di jurnalnya akan seperti ini, akan terlihat seperti ini. Dan setiap ada transaksi itu harus kita posting, karena kalau tidak kita posting, transaksi ini tidak akan masuk, tidak akan diakui biaya untuk di sistem ini. Jadi harus kita posting terlebih dahulu. Ya sudah posting. Di sini ada menu untuk laporan. Laporan di sini isinya adalah untuk laporan keuangan. Jadi ada posisi keuangan, kontradisit, perubahan aset neto, neraca, buku besar, jurnal, gitu kan. Jadi misalnya kita mau melihat posisi keuangan, tinggal dipilih tanggalnya. Dipilih implementernya. Di sini nanti akan banyak banget implementer, apalagi dari lembaga yang punya mitra di wilayah lain, itu bisa kita lihat juga di sini transaksinya, karena ini emang online ya, gitu. Jadi bisa terlihat langsung apa yang sudah teman-teman catat. Dan kita pilih donornya. Di sini ada menu konsolidasi. Jadi konsolidasi itu adalah untuk teman-teman yang misalkan punya mitra di luar wilayah, gitu bisa diklik konsolidasi. Nanti akan masuk untuk semua biayanya, itu akan terkonsolidasi di dalam view ini. Gitu. Jadi di sini bisa dijadiin PDF maupun bisa dijadiin Excel. Nah, dia akan seperti ini. Contoh untuk
laporannya. Jadi tadi kas kecil yang sudah 2 juta, dan juga ada bank yang 182.400, karena tadi ada biaya ya, yang udah digunain sebesar 5.600.000. Jadi untuk banknya tersisa 182.400.000. Nah, kemudian setelah dilakukan posisi keuangan, di laporan di sini juga kita bisa melihat mengenai status anggaran atau bisa kita lihat di awal bulan. Jadi kita bisa melihat misalkan status teman di awal bulan Januari atau di bulan Februari bisa terlihat di sini. Misalnya kita bulan April, akhirnya dinaik. Dengan 2024, di sini nanti kalau teman-teman memiliki lebih dari satu program, itu akan muncul nanti kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan nanti memiliki lebih dari satu program. Begitu juga nanti untuk implementer jika memiliki lebih dari satu mitra, nanti akan kurang lebih seperti ini. Mitra itu akan bisa kita lihat gitu. Kemudian gambarnya, di sini bisa terlihat juga biaya apa saja yang sudah kita keluarkan tadi seperti tiket, kemudian seperti tebing, kemudian akomodasi gitu kan. Kemudian di sini juga bisa terlihat mengenai kas kecilnya berapa, banknya juga berapa, seperti itu. Bisa terlihat di laporan sheet ini. Jadi jika teman-teman punya lebih dari satu mitra, itu bisa dikonsolidasi. Jadi nilainya itu nanti akan lebih besar yang pastinya ya. Kemudian ada lagi mengenai status anggaran proyek. Ini bisa dibilang seperti BPA. Nanti bisa teman-teman dari sini diceknya, isi implementernya, programnya, biayanya bisa disesuaikan. Untuk status anggaran proyek ini atau biasa disebut BPA ya, budget project aktual, itu bisa kita monitoring juga, jadi kita bisa tahu perapannya berapa, gitu, realisasinya berapa, dan di sini kita bisa tahu, oh transaksi ini itu ada di transaksi nomor sekian, gitu. Jadi kita bisa melihat detail dari item-item expenditure-nya, gitu. Itu biar kita mengisi tiket pesawat, akomodasi, tetap tebing, jadi kita bisa monitoring di sini. Jadi misalkan tiket pesawat dari 16% serapannya, begitu juga akomodasi dan juga tebing, kita cek di laporan status anggaran proyek. Tuh. Nah, udah jelasin juga mengenai buku besar ya. Tadi ada buku besar, itu bisa kita lihat juga di menu laporan, kemudian di buku besar. Bisa kita pilih aja tanggalnya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 21. Ini kita mulai di apa? Di kelas, misalkan di admin, aktif programnya, dan juga demo. Nah, di sini akan muncul itu besar dari beberapa akun tadi. Ini misalkan kas kecil ada 2 juta, kemudian tadi ada bank, saya juga bisa melihat bank itu apa aja yang dikeluarkan. Jadi tadi ada saldo dari donor ya, 1 juta, kemudian pengeluaran tiket, dan juga ada eh, PJUM, pertanggungjawaban yang buka, gitu. Setelah itu ada pengembalian sisa funds, uang muka, itu sebesar tadi 400, itu bisa kita lihat juga di buku besar. Ini ada buku besar, bisa terlihat juga. Kemudian ada uang muka, kita di sini juga sudah bisa kita lihat ya di sini. Seperti itu. Nah, untuk melihat final secara keseluruhan itu ada di laporan, kemudian di jurnal. Ini bisa pilih tanggalnya, tanggal awal dan tanggal akhirnya. Dan juga benar. Ini adalah jurnal
Terus kita input tadi, dan ini sudah ada USB-nya ya. Ini sudah ada USB. Jadi untuk USB ini kita menggunakan USB harian. Dia sudah akan otomatis. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan PDF maupun USB untuk laporan ke donornya. Bisa juga di sini. Itu. Kita ada tambahan Mbak Dian yang belum saya sampaikan. Kita ada praktek final yang mau ditambahkan. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Oke, ini adalah sesi pengenalan aja ya, pengenalan terkait dengan software Quill yang web based kayak gitu. Jadi bisa digunakan secara bersamaan melalui selama itu ada akses internet gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada tim keuangan itu banyak kayak gitu bisa input di database yang sama, kemudian laporannya bisa digabungkan secara otomatis di database tersebut. Seperti itu. Jadi nanti untuk yang lebih dalamnya, untuk semua transaksi yang tadi soalnya sudah saya share, itu bisa nanti diterapkan di minggu depan, di tanggal 29 di sesi kedua. Khusus untuk pelatihan simulasi pencatatannya di software Quill yang web-based. Seperti itu. Untuk akun tadi ya, username itu nanti akan dilengkapi lagi untuk peserta-peserta yang baru daftar hari ini. Nanti minggu depan bisa langsung simulasi, bisa menggunakan akses username-nya tersebut. Nah, itu ada Mbak Oci, ada yang bertanya, untuk Quill ini apakah ada bentuk aplikasinya atau hanya website base saja? Kalau sama Quill ini sistemnya emang buat website aja ya, gitu. Jadi kalau misalkan, jadi teman bisa mengakses di beberapa device itu seperti laptop, di tablet, dan juga handphone itu bisa. Jadi ini bukan aplikasi gitu yang harus install di laptop kok enggak gitu. Jadi Mbak Oci, untuk yang itu Mbak Disna dulu aja. Mbak Disna tadi apakah sudah jelas? Sudah Mbak, makasih. Oke, sudah langsung dijawab oleh ya sama-sama oleh Mas Farhan bahwa Quill ini adalah web based, jadi tidak ada aplikasi yang diinstal. Amelia, boleh open mic-nya? Oke, baik, selamat siang. Saya mau tanya kalau untuk di yang kuil ini, untuk menu uang muka, minta maaf mungkin tadi saya kurang nyimak, tapi yang ingin saya tanyakan, misalnya kan kalau di Sango itu, pada saat kita nginput PUM, terus pada saat kita mau melakukan PJWM itu kan kita tinggal milih atau istilahnya kayak kita manggil PUM-nya untuk di PJWM kan. Apakah hal ini sama seperti di kuil atau tidak? Oke. Nah, kalau di Quill ini kita bisa melihatnya itu di per periode gitu ya. Gitu. Jadi ketika nanti teman-teman sudah memilih periodenya, jadi misalnya periodenya Mei, nanti akan banyak di sini ada beberapa uang muka yang akan muncul. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memanggil Quillnya. Memanggil itu hanya dipilih aja periodenya itu periode bulan apa gitu, baru itu akan muncul gitu PJM-nya. Gitu sih. Iya, baik. Terima kasih. Aku nambahin kali ya jawabannya ya. Iya, boleh Mas Farhan. Kalau di Sango kan menu uang muka sendiri untuk transaksinya nggak pakai menu kas bank. Nah, kalau di sini untuk menu transaksi untuk uang muka itu kita menunya pakai kas bank. Tapi untuk pertanggungjawaban nanti di dalam aplikasi Quill ada menu PJUM gitu. Nanti akan tampilnya seperti ini. Menu uang muka nanti akan tampilannya seperti ini. Dan ini kita bisa melihat yang mana yang sudah pertanggungjawaban akan ada di sebelah kanan yang PJUM staff. Nanti kalau memang belum, nanti akan ada memang belum dipertanggungjawabkan. Nah, kalau belum dipertanggungjawab, nanti ini juga akan ketahuan outstandingnya itu udah berapa hari dari uang muka yang diberikan. Gitu. Coba Rosi dihapus dari pertanggungjawabannya dulu. Oke, udah? Ya, coba dihapus aja pertanggungjawabannya dulu. Nah, ini hapus. Simpan. Nah, ini dia akan ketahuan si Mamat belum pertanggungjawaban. Nanti kalau ada banyak transaksi uang muka, nanti akan kelihatan di sini yang mana yang belum pertanggungjawaban, yang mana yang sudah. Dan outstandingnya sudah ada berapa hari untuk pertanggungjawabannya. Itu paling jawaban dari saya.
Berarti Baik, sebenarnya hampir-hampir mirip seperti punya Sango. Ya, Oke, baik, terima kasih. terima kasih Mbak Melia. Terima kasih Mas Farhan. Ini ada lagi yang bertanya dari Sahaya LTKL. Mbak mau tanya, kalau pakai quill, semisal ada perubahan atau adjustment, nilai bisa pakai menu apakah? untuk kalau ada adjustment bisa pakai jurnal koreksi atau jurnal koreksi, jadi tinggal ngoreksi jurnal seperti biasa pakai jurnal umum, jurnal memorial, atau ini juga masih bisa diedit selagi memang belum melakukan tutup buku bulanan itu. Baik, apakah sudah jelas? Ayo teman-teman, jika tidak ada mungkin aku mau mungkin dari Mbak Oci atau Mbak Dian ingin menambahkan. Oke, dari saya cukup ya, juga sudah pukul 11. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau lebih dalamnya lagi terkait dengan kuil, bisa teman-teman tampung dulu, teman-teman list dulu, nanti untuk ditanyakan di minggu depan di sesi khusus untuk kuilnya ini. Gitu. Oci, coba di send Ya. out, Oci. Oke. Nah, teman-teman kan di sini nih ada live chat sama telepon ya. Jadi kalau nanti ada yang butuh, nanti bisa langsung WA ke nomor ini. Ya. Gitu. Ini nanti akan ke call centernya si Quill. Coba aja klik, Ci. Di WA ya. Oh, dia akan lari ke WA. Nah, itu akan lari ke WA langsung. Oke, untuk yang belum terdaftar nanti akan ditambahkan ya. Untuk peserta-peserta yang hadir hari ini akan dibuatkan semua username-nya untuk dipraktekkan di minggu depan. Jadi teman-teman rugi sekali kalau nanti minggu depan tidak ikut hadir di sesi khusus kuil. Oke, saya kembalikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fahira. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Oci, dan Mas Farhan atas pemaparannya. Sebelum itu saya mau izin ini ya Kak, dokumentasi dulu screenshot. Jadi teman-teman bisa nyalakan kamera terlebih dahulu. 1, 2, 3. Buat selanjutnya, satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman atas keikutsertaannya ya. Aku mau mengingatkan untuk sesi selanjutnya dilakukan pada tanggal 29 Mei ya. Di jamnya masih sama, jam 9. Dan untuk link Zoom-nya tetap sama ya dengan link Zoom ini. Nanti akan ada pengingatnya juga masuk ke email masing-masing. Segitu aja dari saya. Mungkin terima kasih pada teman-teman yang setelah mengikuti cohort kita pada hari ini. Selanjutnya sesi kedua akan dilakukan dengan narasumbernya Mas Farhan ya teman-teman. Jika sudah, mungkin saya tutup ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Oci, Mas Farhan, dan Mas David. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan biarkan terbang tinggi sampai malam yang jauh menembus awan.